seperti itu. Itu tahapan yang pertama di pre-event ya. Kemudian ada yang kedua, yaitu define goals and objective. Nah, ini selalu saya ingatkan kepada teman-teman yang sedang menjalankan proses perencanaan program bahwa penentuan objektif ini sangat penting karena menentukan serangkaian kegiatan seterusnya nih. Objektif ini kita biasa menggunakan pendekatan SMART. Apa tuh Mas? Apa tuh? Apa ya? Apa? Nah. Mas ingat nggak? Ayo Mas itu Mas ayo. Kalau nggak nilainya diulang nih Mas, kuliah ini. Waduh. SMART itu kalau di SMA aku dulu itu event juga. Kepanjangannya, aduh apa ya? Bisa sih Mas. Bener. Measure. Ini apa ya? Ini apa? Asertif. Ya, jadi SMART ini sebenarnya adalah metode yang sering digunakan untuk membuat atau merumuskan objektif atau tujuan dari suatu organisasi agar dapat dengan mudah dicapai, seperti itu. SMART ini tidak hanya dilakukan atau diaplikasikan di landscape event saja, tetapi juga bisnis secara profesional. SMART seperti yang teman-teman tadi sudah sampaikan, ini akronim dari 5 kata sebenarnya. 5 kata ya. Yang pertama ada apa tadi? Spesifik. Ya. Spesifik ini langsung saya bahas aja ya, Mbak. Spesifik ini berarti tujuan atau objektif dari kegiatan yang disusun haruslah konkret, jelas, secara mudah didefinisikan, kemudian tidak mengandung unsur yang ambigu atau multitafsir. Jadi jelas. On the track. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua ada measurable. Di sini teman-teman atau penyelenggara kegiatan harus membuat tujuan yang memang dapat diukur nih Mbak. Karena nanti measurable ini juga akan diubah menjadi data statistik yang bisa ditarik nih. Apakah kemudian event ini atau kegiatan atau program ini berhasil atau tidak, seperti itu. Kemudian lanjut ya, yang ketiga ada achievable. Nah, menariknya di sini adalah penyelenggara kegiatan atau program komunikasi komersil harus tahu dulu nih, harus menganalisa apakah tujuan itu terlalu sederhana atau terlalu kompleks sehingga susah untuk dicapai, seperti itu. Jadi achievable ini mengharuskan penyelenggara menganalisa kemampuan, baik dari kemampuan sumber daya manusia yang ada dan juga kemampuan finansial yang nanti akan mensupport kegiatan dari penyelenggara, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah relevan. Relevan ini juga penting karena dari relevan teman-teman harus menyadari betul bahwa tujuan yang akan dicapai itu selaras dengan visi misi dari organisasi yang mengadakan atau menyelenggarakan acara tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah time based. Selalu saya tekankan kepada teman-teman bahwa teman-teman harus set up timeline yang jelas. Kapan harus melakukan apa. Jadi ini membantu teman-teman untuk meng-track atau memantau sampai mana mereka sudah berproses, seperti itu. Nah, itu dia SMART objektif ya. Ini sangat penting dan sangat harus diterapkan ketika membuat objektif nih. Kayaknya perlu dicatat sama teman-teman yang lagi ngambil mata kuliahnya Mas Ibnu nih. Harus. Kayaknya itu penting banget ya untuk yang terutama achievable. Jadi kayaknya kalau mau apa harus realistis juga ya Mas. Betul, Jangan terlalu idealis kayak gitu. Iya. Kalau idealis nanti kita pengennya wah kayaknya mau bikin event konser. Aduh, kayaknya konser ya kita harus lihat-lihat dulu ya. Iya, Mas, ya. apalagi di Masa pandemi kan, seperti ini tetap ya. harus prokes gitu. Betul. Lanjut Mas Ibnu. Nah, kemudian di tahapan yang ketiga di pre-event ini ada target. Nah, objektif yang tadi sudah disusun oleh teman-teman juga menentukan siapa target audiens dari acara atau program komunikasi komersil itu. Jadi teman-teman di sini mengolah data dari demografi, mulai dari jenis kelamin dan usia dan rentang jarak atau domisili, seperti itu yang nanti menentukan siapa saja yang menjadi sasaran dari program yang disusun. Oke. Kemudian ini yang keempat ada team roles and responsibility. Ini artinya adalah teman-teman harus tahu betul
siapa mengerjakan apa nih Mbak? Oke, anu ya, job desk. Job desk, betul sekali. Jadi kalau di manajemen event ada project manager. Nanti mereka project manager ini yang akan mengarahkan seluruh anggota tim untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Ada juga sekretari atau media dan promotion dan yang lain sebagainya. Kemudian ada lagi establish a budget plan. Nah, setelah tadi di tahap pertama kan sudah ada ekstraksi ide ya Mbak ya. Udah tahu nih mau membuat apa seperti itu. Nah, kemudian sudah harus ada rancangan anggarannya nih. Berapa kira-kira anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara ini? RAB ya? RAB, betul sekali. Oke, lanjut. Selanjutnya menentukan tempat dan tanggal pelaksanaan. Tempat dan tanggal. Jadi jika bentuk program komunikasi komersilnya ini event, nanti harus tahu dulu mau diselenggarakan di mana dan kapan. Itu juga membutuhkan riset juga, apakah available atau tidak pada tanggal yang dituju. Kemudian selanjutnya ada marketing plan dan development. Setelah tahu nih Mbak, acaranya apa, targetnya siapa, kemudian budget plan-nya berapa, itu nanti akan menentukan siapa saja yang menjadi sponsor atau pihak-pihak yang berkemungkinan besar mensupport secara finansial ke acara. Ini pentingnya marketing plan dan development. Ini juga kesempatan teman-teman untuk membuat rencana pemasaran programnya nih untuk menarik perhatian seperti itu. Biar ini ya, effortnya tuh terbalaskan ya. Betul sekali. Ada yang datang juga. Betul. Kemudian setelah itu ada sponsor atau partner plan development. Jadi kenapa ini juga menjadi penting, karena teman-teman juga harus memetakan nih siapa top priority untuk diberikan atau di-approach atau didekati dan disampaikan ide acara dari teman-teman seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini adalah hal yang penting juga dalam manajemen program komunikasi komersil, karena ini landscape-nya ilmu komunikasi ya Mbak ya. Jadi teman-teman diharuskan untuk tahu betul serangkaian aktivitas komunikasi di dalamnya, baik internal ataupun eksternal. Di sini pembahasannya masuk project communication management. Jadi teman-teman di sini mengidentifikasi nih Mbak. Tadi kan sudah tahu ya stakeholders-nya siapa saja. Nah, itu setiap stakeholders beda juga cara penyampaian pesannya. Seperti itu. Channel-nya juga beda. Jadi di sini ya. Berarti tergantung dari ini ya Mas ya. Misalnya kalau dari sisi PR, kalau dari sisi top manajemen kita harus bisa menganalisis gimana cara menghadapinya kayak betul sekali. Ya, gitu, jadi ini adalah tahapan di mana teman-teman tahu betul mengenali lebih jauh lagi siapa yang akan dihubungi nih. Nah, karena ini tidak hanya eksternal tapi juga internal. Jadi antar anggota kelompok atau antar anggota organizer ini harus tahu betul bagaimana cara berkomunikasi secara personal ke anggota kelompok lain. Seperti itu. Pendekatannya akan berbeda kan Mbak? Oke, berarti internalnya juga harus bagus, eksternalnya juga otomatis harus bagus ya Mbak? Betul sekali. Oke, berarti tadi Mas Ibnu kan udah jelasin nih dari segi teori. Nah, kita kayaknya bagusnya tanya-tanya satu-satu iya, betul yang sekali. Udah mengalami dan udah lulus dan sekarang udah mungkin sedikit banyak udah bekerja mengimplementasikannya ke komersial mungkin mengimplementasikan dari mata kuliah manajemen program komunikasi komersil gitu. Mungkin dari siapa dulu? Ya. Nah, untuk yaitu tadi kita dari partnership sama sponsorship ini juga belajar banyak banget sih. Kalau partnership itu kita sempat ditolak banyak banget. Jadi kita kan approach-nya ke fans-fans, ke akun-akun fans kayak Base NCT, tapi yang di Instagram, baru yang di Instagram kayak Base NCT, kayak akun-akun